Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Fitrianingsih dengan NIM 2323130100, kelas 2D, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan dosen pengampu Ibu Khairiyah Elwardah, MAG. Mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Di video kali ini, saya akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah apa pentingnya mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam. Mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam memiliki beberapa kepentingan penting. Yang pertama, pemahaman prinsip ekonomi Islam. Memahami sejarah pemikiran ekonomi Islam membantu kita mengenal prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem ekonomi Islam, seperti larangan riba, pentingnya zakat, dan konsep keadilan sosial. Yang kedua, penilaian kritis terhadap sistem ekonomi. Modern dengan mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam, kita bisa mengevaluasi kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi modern yang dominan saat ini, seperti kapitalisme dan sosialisme, serta mencari alternatif yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Yang ketiga, pengayaan akademis dan intelektual. Sejarah pemikiran ekonomi Islam memberikan perspektif baru dan kaya bagi kajian ekonomi, memperluas wawasan dan pemahaman bagi akademisi dan praktisi ekonomi tentang berbagai pendekatan dalam mengelola sumber daya. Yang keempat, relevansi praktis. Banyak konsep dalam ekonomi Islam memiliki relevansi praktis dalam konteks modern, seperti ekonomi berbasis etika, keuangan syariah, dan pengelolaan kekayaan yang berkelanjutan. Pemahaman sejarahnya membantu implementasi yang lebih efektif. Yang kelima, pengembangan kebijakan publik. Pengetahuan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan publik yang lebih inklusif dan adil, yang memperhatikan kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Yang keenam, pembelajaran dari masa lalu. Sejarah pemikiran ekonomi Islam menawarkan banyak pelajaran dari praktek-praktek ekonomi masa lalu yang bisa diterapkan atau dihindari dalam konteks modern, membantu menghindari kesalahan yang sama dan mengambil manfaat dari keberhasilan. Dengan demikian, mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam tidak hanya penting bagi umat Islam, tetapi juga bagi masyarakat global untuk mengembangkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Pokok pembahasan yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan istilah Great Gap? Great Gap adalah istilah yang digunakan oleh beberapa sejarawan dan ekonom untuk merujuk pada periode kekosongan atau kemunduran dalam pemikiran ekonomi di dunia barat antara zaman klasik Yunani Romawi dan Renaissance Eropa. Periode ini yang berlangsung kurang lebih dari abad ke-5 hingga abad ke-15 Masehi, sering dianggap sebagai masa di mana sedikit sekali kontribusi berarti terhadap teori ekonomi yang dihasilkan di Eropa. Namun, penting untuk dicatat bahwa sementara Eropa mengalami periode stagnasi intelektual ini, dunia Islam justru mengalami masa keemasan selama abad ke-8 hingga abad ke-13. Para sarjana muslim membuat berbagai kontribusi signifikan terhadap ilmu pengetahuan, termasuk ekonomi. Tokoh-tokoh seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun mengembangkan teori-teori yang menggabungkan aspek moral dan ekonomi, serta memberikan analisis mendalam tentang pasar, harga, dan peran negara dalam ekonomi. Oleh karena itu, Great Gap sebenarnya menggambarkan stagnasi di barat dan bukan berarti tidak ada perkembangan sama sekali di bidang pemikiran ekonomi secara global. Sebaliknya, ini adalah masa di mana pemikiran ekonomi berkembang pesat di dunia Islam, yang kemudian berperan dalam mentransmisikan pengetahuan tersebut kembali ke Eropa melalui terjemahan dan interaksi budaya pada masa Renaissance. Ringkasnya, Great Gap mengacu pada periode di mana kontribusi pemikiran ekonomi di Eropa Barat mengalami kemunduran, namun tidak boleh dilihat secara terpisah dari perkembangan yang terjadi di belahan dunia ini, terutama di dunia Islam. Pokok pembahasan yang ketiga adalah 3 tokoh inspiratif dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama adalah Abu Yusuf.
Abu Yusuf adalah salah satu murid terkemuka Imam Abu Hanifah dan seorang ahli hukum Islam atau faqih yang juga berkontribusi besar dalam bidang ekonomi. Salah satu karya terkenalnya adalah Kitab Al-Kharaj, yang merupakan risalah tentang perpajakan dan administrasi fiskal. Alasannya, yang pertama, kebijakan fiskal yang adil. Abu Yusuf menekankan pentingnya keadilan dalam pengenaan pajak dan perlunya negara memastikan kesejahteraan rakyatnya. Yang kedua, pengaruh pada sistem perpajakan. Konsep-konsep yang dikemukakannya mengenai perpajakan dan administrasi negara menjadi acuan penting dalam kebijakan ekonomi negara-negara Islam. Yang ketiga, integrasi ekonomi dan syariah. Pemikirannya menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi dapat diintegrasikan dengan hukum syariah untuk mencapai keadilan sosial. Tokoh inspiratif yang kedua adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang filsuf, teolog, dan ekonom muslim yang sangat berpengaruh. Karya-karyanya beragam mencakup berbagai bidang ilmu termasuk ekonomi. Dalam bukunya, Ihya Ulum Al-Din, The Revival of the Religious Sciences, ia membahas masalah-masalah ekonomi seperti perdagangan, pasar, dan etika bisnis. Alasannya adalah, yang pertama, etika dalam ekonomi. Al-Ghazali menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam aktivitas ekonomi, mengingatkan bahwa tujuan akhir dari ekonomi adalah kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Yang kedua, peran pasar. Ia memberikan analisis tentang fungsi pasar dan pentingnya keadilan dalam transaksi perdagangan. Yang ketiga, integrasi ilmu dan agama. Pemikirannya menunjukkan bagaimana ilmu ekonomi dapat harmonis dengan ajaran agama, sehingga memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk ekonomi berbasis nilai. Tokoh inspiratif yang tiga adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan, sosiolog, dan ekonom yang paling terkenal dengan karya monumentalnya Muqaddimah atau Prolegomena. Ia dianggap sebagai salah satu pelopor sosiologi dan ekonomi modern. Alasannya adalah, yang pertama, teori siklus ekonomi. Ibnu Khaldun mengembangkan teori tentang siklus ekonomi dan dinamika sosial yang melibatkan bagaimana kekayaan dan kemakmuran dapat mempengaruhi naik turunnya peradaban. Yang kedua, analisis pasar dan produksi. Ia menganalisis hubungan antara pasar, produksi, dan distribusi kekayaan, serta dampak dari faktor-faktor ini terhadap stabilitas politik dan sosial. Yang ketiga, pioner sosiologi ekonomi. Karyanya meletakkan dasar bagi banyak teori ekonomi modern dan menunjukkan pemahaman mendalam tentang interaksi antara faktor ekonomi dan sosial. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.